You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me. So don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards and fate is pulling you miles away. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Khalifatin dengan NIM 2220206332. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutor atau penggunaan GeoGebra untuk media ajar matematika dalam materi mencari volume dan luas permukaan balok, yaitu materi kelas 7 SMP. Nah, di sini kalian bisa membuka aplikasi GeoGebra yang telah kalian download, atau kalian juga bisa menggunakan web, yaitu melalui Chrome, yang mana kita bisa ketikkan di sini GeoGebra. Nah, kelas 6 juga bisa, atau geogebra.id org juga bisa. Nah, kita di sini menggunakan GeoGebra kelas 6. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita pilih bagian paling atas. Nah, seperti inilah tampilan awal GeoGebra-nya. Nah, di sini kita bisa ilangin keyboard bantuan ini. Nah, di sini kita akan mencari luas dan volume balok, yang mana langkah pertama kita akan buat slidernya untuk menentukan panjang dan lebarnya. Kita bisa klik ini atau luncuran, kita klik layarnya. Nah, nama peluncuran pertama bisa kita ganti dengan panjang. Nah, minimum ini bisa kita ganti dengan 0, kemudian maksimumnya bisa kita ganti dengan 6 atau sesuai dengan kita, dan kenaikannya kita atur menjadi 1. Oke. Nah, sudah jadi slider yang pertama. Kita buat slider yang kedua, itu dengan menekan layarnya aja. Oke. Slider kedua kita beri nama dengan lebar. Nah, minimumnya kita bisa atur 0, maksimumnya 6 seperti yang awal, dan kenaikannya 1. Oke. Nah, di sini sudah terbuat 2 slider. Selanjutnya, untuk membuat balok kita perlu membuat titik alas, yang mana alas dari balok itu yaitu persegi panjang. Kita dapat membuat titiknya dengan menekan ini. Nah, kita cari ruas garis dengan panjang tetap, karena kita akan menentukan panjangnya sesuai keinginan kita. Nah, kita klik di titik pusat 0,0. Nah, jadi kita nanti muncul tampilan seperti ini. Bisa kita ketikkan panjang. Nah, akan terbentuk 2 titik secara otomatis. Nah, selanjutnya kita akan membuat titik 3 dan 4. Kita memerlukan bantuan lingkaran untuk menentukan lebarnya, karena lingkaran itu kan menggunakan dari jari. Nah, bisa kita klik di titik A nya, kita ganti dengan lebar. Oke, sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan membuat titik ketiga dan 4. Kita memerlukan garis bantu, yang mana kita melakukan garis tegak lurus. Bisa kita klik di sini, kita geser. Oke, selanjutnya kita melakukan seperti yang tadi. Kita klik garis sejajar. Kita klik di sini. Kita ulangi. Selanjutnya kita klik garis sejajar tadi. Nah, bisa kita klik. Oke, terbentuklah titik C. Nah, kemudian kita membentuk titik D dengan mencari garis perpotongan. Nah, kita klik di sini. Nah, perpotongan dua objek kita letakkan di sini. Oke, nah terbentuklah 4 titik untuk membentuk alas dari balok. Kita dapat menghilangkan garis bantu semua ini dengan mengklik objek yang kita akan hilangkan. Nah, kita dapat mengklik tampilan objek.
yaitu dari titik A ke titik B, kemudian dari B ke D, dari D ke C, dari C ke A. Oke, terbentuklah alas dari balok. Ini kita dapat atur ya panjang dan lebarnya sesuai yang kita sesuai selidik tadi. Oke, nah kita dapat menampilkan ini menggunakan tampilan 3 dimensi, yang mana kita akan menampilkannya dengan mengklik tanda GeoGebra ini. Nah, klik titik 3 di sini, kita pilih tampilan grafik 3 dimensi. Oke, di sini muncul kan. Nah, kita juga dapat menggesernya. Nah, kita geser juga. Oke, di sini terbentukkan alas dari baloknya. Nah, sebelum kita membentuk baloknya, kita akan membuat slider satu lagi untuk menentukan tinggi. Klik seperti tadi, tinggi. Minimumnya kita atur menjadi 0, maksimumnya kita atur menjadi 6, dan kenaikannya kita atur menjadi 1. Oke. Nah, muncullah di sini. Nah, untuk membentuk baloknya, kita dapat mengklik tampilan 3 dimensi alas balok ini. Kita dapat memilih gambar piramid ini. Nah, kita pilih ke paksa ke prisma atau silinder. Oke, kita klik pada alas baloknya. Nah, di sini kita bisa isi dengan tinggi. Oke, terbentuklah. Kalau bisa kita perbesar, juga kita geser, berubah jadi tinggi. Nah, jadilah balok. Selanjutnya untuk kita juga bisa membentuk jaring-jaring balok itu dengan mengklik 3 dimensi, tampilan 3 dimensinya. Kita pilih piramid tadi, kita pilih net, kemudian kita klik gambar balok. Oke, di sini terbentuklah jaring-jaring balok. Di sini juga bisa diputar-putar ya kawan-kawan. Nah, di sini terdapat slider lagi. Nah, di sini untuk menganimasikan jaring-jaring balok tersebut. Misal animasikan. Nah, selanjutnya kita dapat mencari volume dan luas permukaan balok sesuai dengan panjang, lebar, dan tinggi yang kita inginkan. Nah, di sini kawan-kawan bisa klik input di bawah ini. Nah, kita ketikkan luas permukaan balok. Nah, di sini tidak perlu dikasih spasi ya kawan-kawan. Selanjutnya kita bisa menggunakan keyboard bantuan di sini. Nah, kita tuliskan rumus dari luas permukaan balok, yaitu 2 dikali, kita buka kurung terlebih dahulu 2 kali kawan-kawan ya, jangan lupa karena kita mau penjumlahan dulu baru diberikan dengan 2, yaitu kita klikkan panjang dikali lebar. Kita geser kursor ini, ditambah buka kurung lagi untuk tipu jam dikali tinggi. Tadi sudah lebar, sekarang tinggi. Kita geser kursor lagi, ditambah
tinggi. Kita sama dengan kita enter. Nah, di sini akan otomatis muncul juga volume dari balok tersebut. Oh, ini kita kurang volume balok. Oke, kita bisa hapus keyboard bantuannya. Nah, di sini kita bisa mengatur kepanjangannya sesuai keinginan kita atau sesuai kebutuhan kita. Di sini juga otomatis ruang permukaan dan volume baloknya akan berubah dengan sendirinya sesuai panjang, lebar, dan tinggi yang telah kita inginkan. Itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulling you miles away and out of reach from me.